Hai, selamat datang kembali di PMCC 2021. One Squad, One Goal. Yes, tentunya masih kembali lagi bareng saya Renaldo Denny Koswara. Sekaligus juga mungkin saya memperkenalkan diri saya kembali. Tentunya saya salah satu perwakilan dari Universitas Jenderal Sudirman untuk mengikuti salah satu rangkaian acara yang diselenggarakan tentunya oleh PUBG Mobile Indonesia, yaitu PUBG Mobile Campus Competition dan caster competition tentunya. Kali ini di kesempatan ketiga berarti tentunya, kesempatan kedua berarti tentunya ya. Saya ini mungkin ada beberapa activity yang akan saya sedikit jelaskan di awal-awal ini. Tentunya di activity kali ini kami para caster yang tentunya sudah lolos ke tahap selanjutnya harus bisa untuk melakukan fast casting atau nge-cache secara cepat gitu. Namun dengan artikulasi yang jelas tentunya dan juga sumber informasinya masih dapat diterima dan juga dipahami oleh para penonton gitu. Jadi ini adalah challenge selanjutnya tentunya dari PMCC 2021 ini. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita mungkin gak lama langsung menuju ke matchnya. Tapi sebelum itu tentunya saya sini mau mengucapkan terima kasih juga untuk para sponsor tentunya para support system di PMCC 2021 ini, selain juga kepada PUBG Mobile Indonesia, para panitia tentunya saya juga ucapkan terima kasih untuk Oppo Reno 6 di sini dan juga ada SanDisk, ada Nimo TV dan juga video yang turut meramaikan PMCC 2021. Oke, kalau gitu langsung saja kita menuju ke matchnya. Ini dia sampel saya adalah salah satu match dari PMPLC season yang keempat ini, di mana ini adalah Super Weekend yang ketiga dan hari yang kedua. Oke, langsung aja kalau gitu kita menuju ke matchnya. Let's go! Yes, ini dia yang seperti tadi saya sudah sebutkan di awal-awal. Ini ada Super Weekend ketiga dan hari yang kedua, Miramar, yang kali ini menjadi salah satu matchnya, salah satu map tempat bertandingnya beberapa tim yang ada di hari kedua ini. Dan ini adalah match yang ketiga kalau nggak salah ya, match yang ketiga dari PMPLC Super Weekend yang ketiga dan juga hari kedua. Ada total 20 tim tentunya. Di sana masih bermain for Rivals, RRQ, NFT di sana, Eagle Esport juga, BTR juga masih bermain di ronde kita kali ini. Dan tentunya nanti akan lebih detailnya kita akan lihat, kita akan saksikan beberapa tim yang akan berlaga di match kita, di fight kita kali ini. Tentunya Miramar ini menjadi salah satu map yang benar-benar seru banget, tricky banget tentunya, dan punya banyak banget obstacle, bahkan ada beberapa komponen-komponen penting juga yang harus kita perhatikan di Miramar. Ini sedikit berbeda dan juga bahkan banyak yang bilang kalau Miramar ini adalah salah satu map yang cukup luas tentunya, di mana kita nggak boleh terlalu lama melakukan scraping di awal-awal. Namun ya seperti yang kita tahu, kalau misalnya udah format room turnamen, tentunya kalau scraping di Miramar masih cukup worth lah gitu. Kalau mungkin di fight-fight biasa, di room-room biasa gitu ya, di room-room public, kalau scraping di Miramar mungkin agak-agak cukup merepotkan gitu ya. Tapi kalau di turnamen seperti ini tentunya masih bisa menjadi strategi yang bisa dipilih oleh beberapa tim yang ada. Dan ini dia jalur pesawat sudah mulai terlihat membentang di wilayah udara Miramar, melintasi Los Leones dan sekitar, bahkan landing di arah Puerto Paraiso. Dan kalau jalur pesawat seperti ini mungkin menguntungkan beberapa tim yang kompon favoritnya berada di sisi bawah Miramar kita kali ini. Dimana mungkin di sini bisa kita lihat dari Genesis Dogma berada di sekitaran Cumacera, dan NFT memang seperti biasa selalu bermain-main di arah tepi-tepi dan di arah pojokan. Kalau misalkan di Miramar, dan BTR bahkan berada di sekitaran Puerto Paraiso, dan itu dia zona juga sudah mulai muncul, zona kita yang pertama kali ini, di mana nih mungkin agak sedikit merepotkan para player, dan hanya sebagian kecil saja nampaknya yang sudah berada di dalam zona kita kali ini gitu. Jadi ada RRQ, ada Onyx di sana, The Vampire juga di sana, bahkan Eagle Esport hanya satu player saja, itu pun masih di tepian. EVOS juga sama halnya. Ada setup 31 nampaknya yang dilakukan oleh teman-teman dari EVOS di sana, dan yes, masih didominasi oleh beberapa tim saja yang berada di sekitaran circle zona pertama kita. Jadi nampaknya mungkin kalau misalkan seperti ini ya, di mana zona sudah nge-pop up di awal-awal, dan apa sih namanya, beberapa tim
berada di luar zona yang pertama, itu biasanya bakal terjadi fight. Fight itu berada di mid game di awal-awal tentunya. Jadi mid game ke late gamenya sampai ke last circle-nya itu pasti bakal hektik banget tentunya. Jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan Miramar yang seperti biasa kita lihat, di mana kalau di tengah-tengah itu biasanya masih ya mungkin ada beberapa potong-potong rotasi. Cut rotation masih tetap ada tentunya. Namun nggak bakal serame kalau misalkan tim-tim itu banyak yang bermain di luar-luar zona seperti ini gitu. Jadi kayak pasti bakal ada pergerakan secara masif, pergerakan secara massal di pertengahan atau bahkan bisa jadi di awal-awal karena mereka gak mau terlalu banyak menghabiskan waktu untuk melakukan fase looting di awal-awal. Yes, mungkin mereka hanya akan seenggaknya mempersiapkan scope-scope jarak jauh mereka karena ini Miramar gitu. Ini long range battle akan sering dan selalu digunakan, akan selalu kita sering lihat banget teman-teman. Dan juga yang menjadi komponen penting tentunya adalah vehicle di sana. Vehicle tentunya menjadi salah satu komponen di mana Miramar itu kerap kali terjadi. Nggak cuma Miramar sih, seenggaknya di Erangel juga bahkan gitu ya. Sering terjadi last moment, last circle-nya itu adalah zona-zona yang terbuka, open field. Jadi seenggaknya dengan adanya vehicle, beberapa player bisa memanfaatkan vehicle tersebut untuk dijadikan fortingan tentunya. Dan seperti kita lihat dari Geek Fam juga bahkan sudah mempersiapkan 3 vehicle-nya gitu. Jadi memang sebanyak-banyaknya seenggaknya karena untuk stok mereka gitu nanti di momen-momen terakhir ya mereka bisa memanfaatkan hal tersebut. Dan juga tentunya untuk rotasi, walaupun mungkin kalau misalkan di Miramar itu vehicle bisa digunakan tentunya mungkin untuk flanking secara cepat. Kalau misalkan adanya gempuran-gempuran jarak jauh, biasanya kan kayak udah kenok satu. Kalau misalkan nggak dikonfirm kan kayak ya udah bakal lama banget kayak gitu-gitu aja kan, cuman dapat kenok aja dan nggak bisa dikonfirm menjadi elimination point. Jadi biasanya ada yang langsung melakukan rush dengan vehicle biar cepat juga gerakannya. Kalau misalnya jalan kaki pastinya bakal capek banget gitu ya, bakal lama banget dan malah bakal berbahaya. Tentunya para developer sudah mempertimbangkan hal-hal seperti. Dan ini kita bisa lihat di For Rival juga, pastinya mereka bakal mempersiapkan vehicle-nya. Kita bisa lihat tadi dari seorang player juga sudah mendapatkan vehicle lainnya. Karena kalau misalnya berada di dalam satu mobil gini, ini bakal berbahaya banget tentunya ketika ketemu dengan musuh yang lain. Ini kalau misalnya berada di dalam satu buah vehicle, kalau udah satu mobil meledak dan mereka berada di dalam satu buah mobil itu bakal berbahaya banget buat mereka. Tentunya nggak akan ada kesempatan lain lagi gitu, nggak ada teman-teman yang bakal nyelamatin lagi karena yang berbeda vehicle tuh nggak ada mungkin. Jadi bakal sungguh repot banget tentunya. Dan ini dia kita lihat Face Clan juga sama halnya dengan tim-tim lainnya. Mungkin ada rotasi masif yang akan mereka lakukan. Bisa kita lihat juga di sana dari Core Pikes. Wih, ini dia juga sudah mempersiapkan baginya. Mungkin bakal segera masuk ke arah dalam zona. Kita bisa lihat juga dari BTR atau Bigetron Rail Alliance di sana 1.400 meter dari arah zona kita. Dari Puerto Paraiso tentunya dari ujung ke arah atas mereka harus memaksa diri mereka rotasi ke sisi utara tentunya. Ini bakal berbahaya banget. Mengingat tadi ada beberapa tim juga yang berada di arah Impala, bahkan di tepian zona awal kita ada beberapa tim juga. EVOS tadi kan kita sempat intip juga di zona-zona awal. Ini bakal berbahaya banget. Dan juga kita lihat dari teman-teman For Rivals di sana juga ada beberapa tim yang juga sudah mempersiapkan diri. Namun kita lihat di sini ada 3 orang player dari Face Clan dan seperti sudah mengetahui satu orang player dari tim For Rival AP di sana sudah melakukan gempuran senjatanya. Kita lihat flank ke arah kiri, kita lihat Jiggle atas bawah dan ternyata berhasil menemukan satu. Namun kita lihat karena terlalu deras spray yang dilakukan oleh teman-teman dari Face Clan bahkan berhasil menumbangkan seorang player api di sana. Sayang sekali bahkan sudah dikonfirm menjadi satu buah elimination point untuk teman-teman Face Clan. Wow, tanpa bisa dikonfirm menjadi elimination point. Ini sayang banget tentunya untuk For Rival sudah kehilangan satu punggawanya, satu playernya sudah terpincang satu orang player di awal-awal. Namun seenggaknya dengan 3 orang player tentunya mereka masih memiliki chance untuk melaju ke wave selanjutnya untuk bisa ke circle selanjutnya gitu. Jadi nggak melulu dari segi kuantitas gitu.
Tentunya quantity dan juga quality itu dipertimbangkan di PUBG Mobile. Nggak bisa selalu kuantitas yang menang, orang yang punya 4 player full, satu squad full itu bisa selalu mendominasi. Nggak juga gitu kan. Banyak faktor-faktor lain, mikro dan makro tentunya bakal dipertimbangkan banget di PUBG Mobile. Tentunya kita lihat di Genesis Dogma Kids kali ini bermain di tepian dengan setup 3-1. Nampaknya mereka nggak mau terlalu terburu-buru untuk masuk ke dalam tengah circle. Mereka tahu betul nampaknya dari teman-teman Genesis Dogma kalau mereka bermain di tepian, mungkin mereka akan bisa memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan begal-begal atau mungkin menjegat tim-tim yang mencoba berusaha untuk masuk ke dalam zona, karena seperti yang kita tahu banyak yang masih berada di luar zona gitu. Jadi seenggaknya mereka bisa menculik satu atau mungkin mendapatkan 2 elimination point di awal-awal, tentunya farming point kill seenggaknya gitu udah cukup baik tentunya. Dan dari tim Invi, OZ, wow kenapa ini OZ tiba-tiba ini vehicle-nya harus berasap-asap. Tampaknya ada sedikit tubrukankah atau mungkin bertemu dengan tim-tim lainnya. Dan MS Chonburi kali ini salah satu perwakilan dari negeri Gajah Putih. Di sana sudah 2 orang playernya melakukan Sun Mori Gaming, bermain-main juga di tepian. Ini juga nggak ada beberapa tim juga yang pastinya nggak mau terlalu terburu-buru untuk masuk ke dalam tengah zona ya. Seperti udah aku sebutkan tadi sebelumnya gitu. Kalau misalnya mereka terlebih dahulu masuk ke dalam zona bakal berbahaya banget, dan juga mereka seenggaknya masih bisa memanfaatkan beberapa tim di sana. Dan kita lihat ini dia dari BN United seperti sudah mendapatkan targetnya, ada beberapa vehicle-nya dari tim musuh. Kali ini tim Invi di sana, wow kita lihat diladenin, ternyata ada beberapa spray dari Capone dan ternyata diladenin dari salah satu player dari tim Invi di sana, Mela, ternyata memilih untuk turun dari vehicle-nya. Dan ini bakal informasi banget untuk Invi di sana, karena dari Invi juga bakal memberikan kalau di Seren Hachin ada Paton, ada beberapa kompon di sana. Kita lihat tentunya pastinya bakal mereka bakal lebih aware ke arah sana. Dan kita lihat ada beberapa spray down, ada beberapa damage yang masuk tercicil di sana. Salah satu player tim Invi, Mela di sana. Sayang sekali tapi akhirnya masih bisa melakukan proning, masih bisa mengamankan posisinya di balik sebuah cekungan, dan ada beberapa pop smoke wall diciptakan agar bisa menghalangi posisi musuhnya. Cukup berbahaya banget. Inilah yang bakal sering terjadi kalau misalnya di tengah-tengah zona, di tengah-tengah zona kedua, zona ketiga, kalau zonanya circle-nya di awal tuh seperti tadi gitu, dan dominasi beberapa tim tuh berada di luar zona. Seperti tadi udah aku sebutkan di awal-awal, dimana pastinya bakal banyak banget potong-potong rotasi, ada begal, culik 1, 2, 3 gitu, atau bahkan bisa satu tim full. Kita nggak tahu, yang jelas tadi bisa kita lihat contohnya di The Void Rivals juga, bahkan ada seorang player dipulangkan. Tadi dari tim Invi juga hampir saja terbegal, itu sangat low sekali, spray down yang benar-benar on point sekali, walaupun ada kepunan asap yang menghalangi visionnya. Dan kita lihat dari The Saviors di sana, dan ternyata Invi lagi dan lagi kedatangan tamu tidak diundang untuk kedua kalinya. Dari Frankie mencoba untuk memasak satu buah utility di sana, nampaknya sebuah granat dan ada splash damage yang masuk ke Mela lagi dan lagi. Again Mela kali ini harus bahkan dibuat tersungkur mencium tanah. Panasnya tanah Miramar di sana kali ini memang sepertinya cukup merepotkan dari teman-teman tim Invi, dan bahkan The Saviors di sana sudah juga seorang player nampaknya juga dibuat tumbang karena ada backstep yang dilakukan dari Gotani di sana, yang seperti dari teman-teman Invi mencoba untuk melakukan confirm elimination. Dan itu dia, bahkan dari tim Invi 2 orang playernya dipulangkan ke arah lobby, 2 orang player aktif saja dari tim Invi. Dan The Savior juga akhirnya memilih untuk cabut, nampaknya gak mau untuk melakukan commit fight. Namun ada beberapa spray dari jarak jauh, kita lihat ada spray down dilakukan oleh Lamborghini di sana, namun masih belum bisa mendapatkan targetnya masih belum bisa ditumbangkan. Dan nampaknya dari The Savior memilih untuk looting terlebih dahulu kah, mengambil hadiahnya yang memang menjadi hak mereka, karena mereka tadi sudah berhasil menumbangkan beberapa player, 2 player dari tim Invi. Kali ini kita lihat di sisi lainnya Eagle Esport di arah high ground dari Genesis Dogma Gates. Di sana yang nampaknya mereka juga masih memilih untuk standby terlebih dahulu, menunggu zonanya juga segera nge-pop up ke arah lainnya, mengingat ini zona kedua dan bakal menuju ke zona ketiga, dimana zona ketiga nanti menjadi zona yang shiftingnya pastinya bakal cukup drastis.
Dan bisa jadi menjadi penentu rotasi tiap tim. Jadi kalau di zona kedua ini biasanya tim-tim atau teman-teman yang kita bisa lihat di sini mereka memilih untuk standby terlebih dahulu seperti yang Gadis Dogma lakukan. Di sekarang graveyard mereka udah dapat posisi. Mereka kayak udah santai terlebih dahulu. Kita lihat nanti zonanya bakal ke arah kemana, ngebouncing kemana gitu. Karena menjadi penentu banget tentunya di zona ketiga. Jadi mereka bakal tahu checkpoint mana atau mungkin jalur rotasi mana yang mereka harus lewati gitu. Karena seperti yang kita tahu, Miramar di mana medannya itu bergelombang dan gak bisa asal rotasi kita dengan vehicle. Kalau misalkan kita ambil jalur rotasi yang emang itu bukan ada aspal gitu, bukan jalan utama, tentunya mereka harus menguasai medan tersebut. Karena kalau misalnya jalan terlalu bergelombang dan terlalu merepotkan mereka, takutnya mereka ada beberapa poin atau beberapa titik lemah saat mereka melakukan rotasi di sini. Dan The Xavier bahkan sepertinya akan segera masuk touchdown ke arah zonanya, dan sudah di sekitar mereka juga tampaknya ada beberapa tim juga yang sudah memantau mereka. Nampaknya di sana kita bisa lihat ada beberapa tim juga sudah masuk ke dalam zona. Dari NFT juga sudah mulai segera rotasi dari sisi selatan. Kita bisa lihat dari arah Water Treatment juga The Teen Axis di sana sudah beramai-ramai. Ini rotasi massal yang dilakukan oleh tiap tim. Zona ketiga sudah mulai terlihat, dan kali ini BN United sepertinya disambut dengan hangat oleh teman-teman dari The Xavier. Ada seorang player tadi sudah melakukan open fire yang nampaknya posisi sudah diketahui. Tapi ini split cukup jauh, nampaknya dua orang player dari Rebis di sana, dan bahkan sudah mempersiapkan vehicle. Dan kita lihat dari arah high ground saya ada backup yang cukup rapi nampaknya, namun berhasil mendapatkan target ya. Tersisa sedikit saja HP yang tersisa dari seorang player tim BN United. Harus segera bersembunyi terlebih dahulu, dan kita lihat masih ada tembakan dari arah lainnya di sana ke seorang Rebis. Rebis masih bisa selamat nampaknya, dan BN United yang kali ini malah posisinya yang seolah-olah terserang, yang seolah ke-push, walaupun tadi dia posisi nge-push. Karena tadi Rebis ternyata dan teman-teman dari The Xavier bukan berada di kompon ini. Jadi mereka masih ada di kompon sebelahnya, yang mana nampaknya kalau misalkan itu betul terjadi fight, malah tim BN yang malah ke-push. Dan ini dia kita lihat dari seorang Silence di sana, akhirnya masih bisa melakukan healing terlebih dahulu. Di Silence di tempat-tempat yang sepertinya cukup tersembunyi di sini, masih bisa mengamankan dirinya. Dan kita lihat White Cat juga, sang kucing putih, nampaknya sudah memantau posisi dari teman-teman The Xavier. Dan ternyata ada orang ketiga di sana yang berada di sekitar mereka yang cukup mengganggu teman-teman dari BN United. The Xavier juga seperti nggak mau kehilangan targetnya, mereka memantau dari jauh tapi nggak mau terlalu terburu-buru untuk melakukan commit fight. Dan Gadis Dogma kali ini sudah mulai mendekat ke arah teman-teman dari Eagle Esports. Booms juga melakukan flanking, melakukan rotasi ke arah yang berbeda. Dan bahkan dari MS Chonburi ini kenapa ada seorang player yang harus dibuat tumbang, dan bahkan menjadi target kedua kali ini di Zuxi melakukan spray down di sana. Dan bahkan Lizard juga kita bisa di kill feed berhasil mendapatkan target lainnya dari EVOS. Kita lihat juga, dan sepertinya tim BTR mencoba untuk melakukan confirm ammunition ke arah PUBG di sana. Dan dari MSC atau MS Chonburi sudah mulai melakukan inisiasi penyelamatan untuk menyelamatkan seorang player di sana yang sudah tersungkur, sedang bleeding out di balik sebuah obstacle, di balik sebuah batu untuk menyembunyikan dirinya. Namun perlahan demi perlahan nampaknya mulai mendekat. Tapi kali ini posisinya di MS Chonburi seperti karena dia kepres banget, dia berada di tepian zona, kurang diuntungkan. Jadi seperti sangat menguntungkan dari posisi BTR, tapi BTR harus bisa memanfaatkan kondisi tersebut, dan dia nggak boleh secara terburu-buru, nggak boleh secara terlalu bernafsu untuk melakukan push ke arah teman-teman dari musuhnya di sana. Dan kita lihat ternyata dari Invi juga sudah mulai terpick off nampaknya beberapa player, dan NFT bahkan di tepian zona kita bisa lihat dari drone seorang player dari NFT di sana sudah tersungkur, masih bisa diselamatkan oleh Ramones. Dan nampaknya ternyata mereka harus kontes dengan teman-teman dari EVOS. Microboy ternyata sudah mengetahui posisi, nampaknya sudah turun dari vehicle, ada lemparan utility satu demi satu. Microboy nampaknya sudah mengetahui posisi, dan kita lihat dimasak terlebih dahulu satu buah granat di sana, dan nampaknya cukup matang di sana splash damage, dan bahkan menumpangkan drone lagi dan lagi. Dan kali ini di sisi lain cukup deras, ada spray down dilakukan oleh teman-teman EVOS yang lainnya. Lizard di sana bahkan berhasil menumbangkan, dan itu dia dikonfirm menjadi elimination point
point untuk teman-teman dari tim EVOS dan langsung segera mereka lari ke arah lain karena tim NFT juga tinggal tersisa beberapa player saja. Satu orang bahkan kita bisa lihat tinggal last man standing dan berada di tepian, tentunya akan sangat kecil nampaknya untuk teman-teman NFT bisa bertahan. Namun kita lihat juga pertemuan terpecah kali ini antara Genesis Dogma dan juga Eagle Esports. Farajin di sana yang seperti posisi sudah diketahui oleh Booms. Ada beberapa tappingan dilancarkan. Kita dengan mininya dan juga suppressor. Booms memilih untuk terlalu terburu-buru, terlalu bernafsu untuk push ke arah depannya. Bermain di tepian zona cukup berbahaya tentunya untuk teman-teman dari Genesis Dogma. Dan kali ini datanya cukup tinggi. Vampire ini cukup terbuka banget pastinya visionnya ke berbagai arah. Dan kita lihat bahkan dari RRQ juga harus berhadapan dengan FaZe Clan. Dari FaZe Clan ternyata sudah melempar beberapa utility, beberapa granat, ada beberapa pop smoke juga diciptakan tentunya untuk melakukan memberikan distraksi ke arah teman-teman dari RRQ. Yang bahkan mereka pop up smoke-nya itu ke arah depan mereka. Yang nampaknya ini mereka bakal melakukan rotasi dan juga membutakan pandangan dari RRQ. Dan kali ini BTR juga sudah mulai ke spot dari Eagle Esports. Dan kali ini bahkan dua orang player di BTR sudah berhasil ditumbangkan. Masih bisa ada asa untuk selamat dan itu dia. Kali ini tappingan benar-benar on point sekali. Highboy di sana benar-benar diincar sekali oleh Chopper dengan karnya. Yuhai hati-hati di sana, masih bersembunyi balik sebuah pohon, masih bisa bertahan. Ada beberapa pop-up smoke seperti diciptakan. Zuxi juga berada di sisi bawah, masih belum diketahui seperti dari posisinya. Yuhai Boy yang benar-benar terkunci sekali. Chopper melakukan beberapa tappingan demi tappingan agar Yuhai nggak bisa melakukan penyelamatan ke arah teman-teman. Tapi itu kita lihat ini smoke yang cukup tebal, tentunya ada beberapa waktu untuk Yuhai bisa menyelamatkan teman-teman. Tapi di arah belakang hati-hati, Vampire di sana yang bakal menghantui mereka di datang cukup tinggi. Bahkan Ravenclaw di sana kita bisa lihat ditumbangkan juga, entah dari arah mana. Nampaknya seharusnya yang paling make sense ini di antara teman-teman di BTR dan juga Eagle Esports. Dari seorang Namshim mencoba untuk berdekat dan itu dia Luxi malah dibuat tumbang, dipulangkan ke arah lobby. Bahkan Liquid juga menyusul di sana. Berarti dari tim Bigetron tinggal dua orang player saja tersisa dan bahkan sudah diketahui dari posisi teman-teman BTR di sana terkunci dari dua sisi secara sekaligus. Sandwich sekali tentunya posisi untuk tim BTR kurang diuntungkan. Mereka udah nggak ada vehicle juga, bahkan ada pun itu juga udah terbakar cukup deras. Pasti bakal mereka nggak bisa menggunakan vehicle tersebut. Sangat berisiko tentunya untuk teman-teman BTR. Dan nampaknya dari Zuxi posisi sudah diketahui dan dia memilih untuk stay down terlebih dahulu. Ada lemparan utility molotov di sana ke arah Zuxi yang dimana ini bakal menahan laju dari seorang Zuxi dan nggak bisa kemana-mana. Dari Datkun juga sudah mulai bergerak nampaknya di tepian zona, perlahan demi perlahan mulai mencari vision ke arah lainnya, mengamankan posisinya agar dia juga gak lengah dari arah lainnya. Bahkan di kill feed juga mulai terjadi peperangan dengan tim-tim lainnya. Dari Realizer juga mendapatkan target lagi, lemparan yang benar-benar on point ke arah teman-teman dari Geek Fam yang bahkan harus dipulangkan di posisi nomor 14 untuk match yang kali ini. Kita bisa lihat juga BN United posisi cukup berdekatan dengan The Savior. Lagi dan lagi mereka emang dari awal-awal, dari zona kedua atau zona ketiga tadi mereka bertemu. Namun sampai zona kelima ini mereka masih cukup berdekatan satu sama lainnya. Mereka nggak ada commit fight yang dilakukan. Mereka nampaknya mau melakukan fight saja di zona-zona terakhir kita kali ini. Di Vampire juga ini vision yang cukup terbuka, tapi tentunya dia juga posisi bakal terspot dari arah lain. Dan kita lihat di sana bisa teman-teman dari BTR bahkan tereliminasi berada di posisi nomor 13. Dari Vampire, dari Swap juga masih menahan posisinya dengan HP-nya sudah tersisa setengah, masih bisa untuk melakukan healing terlebih dahulu, nggak mau terlalu terburu. Dan kita lihat dari seorang Daybot dari Genesis Dogma di sana sudah mulai mendekat ke arah teman-teman dari Onyx. Seorang player juga bahkan sudah dibuat tumbang. Dari Nichil mencoba untuk melemparkan nits-nya di sana ke arah hanggar, bahkan ini cukup rapat banget, cukup berbahaya. Dan bahkan ada lemparan balasan dari teman-teman Onyx. Saring lempar batu satu sama lainnya, ada splash damage yang masuk. Dan Jeff juga masih bisa diselamatkan, masih bisa melakukan healing terlebih dahulu. Dan Genesis Dogma juga bahkan seorang playernya di sana dibuat tumbang. Genesis Dogma akhirnya mungkin setup formasinya, combat push yang mereka lakukan cukup berantakan nampaknya, tapi ada beberapa lemparan nades
yang benar-benar on point sekali. Splash damage saja yang masuk ke arah teman-teman tim Onyx. Daybot juga sudah sangat berani untuk menembus di sana di balik kepulan asap. Di sisi lainnya EVOS juga harus betul-betul meng-exist. KF ini sangat terfest banget posisi seorang player di sana. Spray down benar-benar on point sekali dari kacang susu. Bahkan masih bisa melakukan jiggle di sana, masih bisa untuk sabar bersembunyi di balik sebuah vehicle dan perlahan demi perlahan karena zona sudah mulai bergerak juga mencoba untuk mengkonfirm satu persatu dan juga menumpas musuhnya. EVOS menjadi target mereka selanjutnya. Ada bakul hantam dan itu dia terjadi. EVOS bahkan dipulangkan ke arah lobby di posisi nomor 10 dan kita lihat Axis cukup bonyok karena sempat fight dengan EVOS juga, tapi mereka harus berhadapan dengan tim lain. Ada beberapa space damage juga yang masuk yang ternyata dari Flash Clan yang memantau mereka sedari tadi menjadi orang ketiga. Third party gaming mereka lakukan. Tony K mencoba untuk masuk perlahan dan ada lemparan utility benar-benar on point sekali, namun hanya splash damage lagi dan lagi yang masuk ke arah teman-teman dari Axis dan ini mencoba menjadi percobaan kedua dan bahkan itu dia meratakan satu squad full. Sayang sekali dari Axis Esports harus dipulangkan ke posisi nomor 9. Wow, Grenade Eliminator benar-benar sangat keren banget dari Tony K yang wow benar-benar bisa melumpuhkan satu tim full. Dan dari Nichil juga bahkan posisi akan sangat sulit sekali karena zona udah sangat pedih sekali DPS-nya, blue zone-nya, dan itu dia bahkan dari Nichil juga harus dipulangkan ke arah lobby. Kita bisa lihat Eagle Esports juga berada di posisi kesekian, nomor ke-7 nampaknya. Dan ternyata ada fight terjadi, kali ini terpecah akhirnya DX dan juga BN United. Setelah sekian lama, ada beberapa setup player di arah atas, ada lemparan hits juga. Lamborghini melakukan spray ke arah kiri bahkan, tapi Lamborghini-nya di sana malah harus dibuat tumbang, malah harus dibuat kehabisan bensin dari Lamborghini. Klub Z melakukan inisiasi fight masuk ke dalam arah dalam. Kita lihat dari DX juga berada di lantai 2, sudah bersiap-siap. Dua orang player bahkan menumbangkan dari seorang Kapun di sana. BN United sayang sekali tinggal dua orang player aktif. Sunoas di sana juga melemparkan utility-nya, tapi masih belum bisa mendapatkan targetnya. Kali ini dari White Cat juga masih memantau dari arah luar kompon dan ternyata Freaky masih bisa lari ternyata di sana. Oke, tapi sayang sekali spray down cukup deras dilakukan. Ternyata ada third party gaming oleh tim Onyx juga dari sisi lain, dicicil juga bahkan Onyx dari arah lain. Instant karma untuk teman-teman tim Onyx Face Clan yang kali ini memantau mereka dicicil sedikit demi sedikit. Bahkan Jeff di sana yang baru saja menumbangkan player lainnya malah harus ditumbangkan oleh RRQ kali ini. Malah ada tim lainnya, tapi ada inisiasi penyelamatan nampaknya, tapi terlalu terburu-buru dan terlalu terbuka. Belum ada smoke bomb yang diciptakan, belum ada smoke wall yang diciptakan oleh teman-teman dari RRQ di sana. Nerpeiko memantau dari jarak jauh, mereka mencari target yang gak mau kehilangan targetnya, tapi kali ini di Xavier dan juga dari BN United. Bahkan seorang player Rebis di sana dibuat tumbang, tapi kali ini surprise Frankie dan ternyata masih belum bisa mendapatkan targetnya. BN United bisa memulangkan teman-teman dari DX harus berada di posisi nomor 5. Tinggal 4 tim tersisa, Face Clan, Onyx, RRQ dan juga BN United. Kali ini 4 tim tersisa di menit ke-24 dan ini kita lihat zonanya wow membagi satu buah jalan menjadi dua sisi nampaknya. Tapi ini yang sangat diuntungkan nampaknya adalah tim-tim yang masih memiliki 3 playernya. 3 player dari segi kuantitas, Face Clan, Onyx dan juga BN. Karena dari Face juga itu masih bisa melakukan reviving, masih bisa healing, ada tambahan punggawa. RRQ di sana dengan 2 orang player saja kurang diuntungkan dari segi kuantitas. Tapi dari RRQ masih bisa memiliki kesempatan, tentunya masih ada chance untuk bisa bertahan. Dan dari Face Clan kita lihat pergerakan yang sangat agresif nampaknya. Mereka cukup berani menaiki vehicle mereka dan bahkan posisi juga sudah diketahui. Bahkan kita lihat dari White Cat berhasil mendapatkan targetnya Onyx di sana. Tapi kita ada spray down yang benar-benar on point mengarah ke arah tim RRQ dari Core Pikes di sana. Mendapatkan beberapa damage yang masuk ke arah Nerpeiko, tapi masih belum bisa menumbangkan targetnya. Ada beberapa predict shoot dilakukan tapi masih belum bisa menumbangkan seorang player tim RRQ atau tim dari teman-teman RRQ. Dari Onyx juga sudah set up vehicle-nya. Dari
sisi lainnya bahkan tercicil sedikit demi sedikit tim Onyx. Seorang player malah harus dipulangkan ke arah lobby. Kali ini Facelane sudah mulai melakukan tapping. Kalah teman-teman di RRQ. Nerpeko sudah sangat low sekali. Masih ada asal untuk selamat kah? Ada spray down cukup deras dari teman-teman Facelane di sana. Ke arah juga teman-teman tim lainnya dari BN United bahkan jadi target selanjutnya. Benar-benar agresif sekali dari Facelane dan posisi yang benar enak sekali bahkan dari BN United. Seorang player berhasil ditumbangkan dan RRQ sudah tereliminasi, berada di posisi keempat. Tinggal di 3 tim tersisa. Facelane melakukan spray down karena tim BN United masih belum bisa melawan targetnya. Ini sangat terbuka sekali tentunya. Masih bisa selamat kah? Masih bisa melakukan persembunyian nampaknya dari teman-teman BN United. Dari Facelane walaupun cukup terbuka namun cukup agresif, dan itu dia Wildcat malah harus tumbangkan. Masih di Capone dan juga Sunos di sana. Sunos tapi harus dibuat tumbang lagi. Tinggal satu player terakhir dari BN United dan itu dia Facelane. Congratulations winner chicken dinner berhasil menjadi pemenang, menaiki podium untuk match kita kali ini. Wow, dengan total eliminasi benar-benar cukup produktif tentunya. 13 elimination point untuk Facelane. Seperti di posisi nomor 2 ada BN United dan juga ada Onyx di posisi nomor 3. Wow, benar-benar match yang sangat seru banget. Facelane dapat posisi yang cukup mendominasi tentunya. Walaupun tim-tim musuhnya di BN United dan juga Onyx, mereka dengan 3 punggawanya, 3 player, tapi seenggaknya dari Facelane mereka bergerak dengan cepat, melakukan reviving, melakukan healing, dan juga 3 punggawanya karena sudah tahu posisi masing-masing, sudah tahu RRQ di mana, mereka sudah tahu bahkan Onyx di mana, mereka juga tahu BN United di mana. Dapat posisi yang high ground juga cukup tinggi di last circle dan bisa mengeliminasi satu persatu musuhnya dengan sangat baik. Itu dia spray down bermata arah juga dilakukan oleh teman-teman di BN United dari Facelane dan berhasil mendapatkan hasil yang cukup manis yang memang benar-benar mereka harapkan tentunya. Oke, dan itu dia casting atau fast cast yang saya lakukan di challenge activity yang kedua di PMCC 2021 ini. Wow, sebuah sampel cast video yang benar-benar menarik sekali tentunya. Benar-benar menguji saya selaku peserta dari caster competition ini, di mana banyak banget fight itu terjadi. Fight dari mid gamenya sampai ke last circle-nya itu, apalagi ketika last circle terjadi, terpecah, itu banyak banget fight di sisi di berbagai sisi, di mana itu benar-benar menguji konsentrasi dari caster juga, apalagi temponya yang selalu begitu cepat. Ini selalu challenging banget tentunya untuk saya sebagai peserta. Oke, kalau gitu itu dia mungkin video yang bisa saya persembahkan untuk PMCC 2021 ini untuk activity yang kedua, yaitu fast casting. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih tentunya untuk para panitia dari PMCC 2021, dari PUBG Mobile Indonesia yang tentunya juga mengadakan turnamen ini, mengadakan PMCC 2021 tentunya yang menjadi wadah untuk para mahasiswa-mahasiswi. Terlebih lagi di tahun ini kita juga masih mengalami pandemi COVID-19 yang memaksa kegiatan mahasiswa itu semua secara daring. Jadi ini benar-benar bisa menyalurkan kegiatan mahasiswa-mahasiswi menjadi kegiatan yang positif banget dan juga mungkin menyumbangkan passionnya atau mungkin hobinya di dunia e-sport, atau membuka juga kesempatan tentunya untuk para mahasiswa-mahasiswi agar bisa berkarir atau berkarya di dunia e-sport tentunya di PUBG Mobile Indonesia. Dan juga nggak lupa tentunya saya ucapkan terima kasih untuk para sponsor dari PMCC 2021 yang tentunya menjadi support system untuk tahun ini. Terima kasih untuk Oppo Reno 6, ada juga di sana tentunya Nimo TV Video dan juga SanDisk yang turut meramaikan. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih tentunya untuk para panitia juga dan juga beberapa penonton juga yang saya upload di sini di YouTube tentunya biar kalian bisa saksikan juga. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi mungkin langsung saja saya tutup videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.